Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Retno Puji Astuti, Ramananda Amalia, Nurul Hidayah, Ainun Salsabila Agustina, Andri Yanti Margo, dan Franti Lia. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik, Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini kami akan menjelaskan contoh dari kasus pelanggaran AMDAL dan solusinya. Adapun pengertian dari AMDAL itu sendiri, seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38-Sekjen-LHK-1-7-2019 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Disebutkan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan usaha, atau yang dimaksud dalam kegiatan AMDAL ini adalah aktivitas yang menimbulkan perubahan terhadap lingkungan serta juga dapat menimbulkan perubahan rona lingkungan hidup. Di video kali ini kami akan membahas salah satu sektor usaha yang berkaitan dengan AMDAL, yaitu penambangan gunung kapur pabrik semen di daerah Tuban. Manfaat yang terdapat di AMDAL. Yang pertama, manfaat AMDAL untuk pemerintah meliputi dapat membantu di dalam suatu proses suatu perencanaan yang bertujuan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan yang terjadi di dalam lingkungan tertentu. Dapat membantu dalam mencegah konflik yang muncul di kelompok masyarakat terhadap dampak dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha. Menjaga suatu proses pembangunan yang berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan yang telah berkelanjutan. AMDAL dapat membantu mewujudkan suatu pemerintahan yang bertanggung jawab di dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, manfaat AMDAL untuk pemprakarsa atau sebagai pelaksana usaha. Yang pertama, dapat membantu mewujudkan sebuah usaha dan kegiatan menjadi lebih terjamin dan juga aman. Dapat dijadikan sebuah referensi dalam pengajuan kredit atau pengajuan usaha, misalnya pengajuan ke bank. Dapat dijadikan sebagai sarana yang baik dalam membantu interaksi dengan masyarakat yang berada di sekitarnya, sebagai bukti nyata dari ketaatannya kepada hukum. Lalu yang ketiga, manfaat AMDAL bagi masyarakat, yakni meliputi dapat menjelaskan secara langsung kepada masyarakat sekitar tentang dampak dari sebuah usaha atau kegiatan yang telah dijalankan. Masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan sebuah kegiatan serta dapat mengontrol kegiatan tersebut melalui AMDAL. Masyarakat dibolehkan untuk ikut terlibat di dalam proses pengambilan suatu keputusan yang nantinya juga akan berpengaruh pada lingkungan di tempat tinggalnya. Dasar hukum AMDAL saat ini telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan PP 27/2012. Kemudian, sebagai upaya pelaksanaan ketentuan dari peraturan tersebut, kemudian ditetapkan beberapa peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, antara lain 1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. 2.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. 3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Persoalan bekas tambang kapur PT Semen Indonesia di daerah Tuban. Kabupaten Tuban merupakan penyedia bahan baku berupa batu kapur dan tanah liat untuk PT Semen Indonesia Persero Tbk yang ada di Tuban. Kabupaten Tuban adalah menjadi penyedia layanan solusi bisnis pertambangan kuari regional terkemuka di tingkat Asia Tenggara. Penambangan batu gamping menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Desa Karanglo, Kecamatan Gerak, Kabupaten Tuban merupakan desa yang terletak di ring 1 kawasan pertambangan milik PT Semen Indonesia. Letak desa yang berada di sebelah selatan sementara pabrik di utara, menjadikan desa itu rentan dampak pencemaran. Hal itu karena angin laut dari arah utara bertiup ke selatan, sehingga asap dan abu dari tambang serta pabrik tertiup ke arah desa. Data yang dihimpun WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyebutkan warga di 3 desa ring 1 yaitu Karanglo, Temangdang, dan Sumberarum menunjukkan ada peningkatan penderita penyakit saluran pernafasan. Selain polusi udara, polusi air juga sudah dirasakan oleh masyarakat, seperti perubahan kondisi air sumur milik warga yang menjadi asin. Konsesi tambang semen di Tuban juga menjadi sorotan WALHI Jawa Timur, karena daya dukung lingkungannya sudah tidak mampu lagi menopang banyaknya tambang semen di wilayah itu. Solusi melakukan reklamasi dan pasca tambang. Dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2019 tercantum bahwa reklamasi sifatnya wajib. Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan wajib melaksanakan reklamasi sesuai kebijakan. Kawasan pasca tambang di Tuban ini dikembangkan sebagai destinasi wisata taman oleh PT Semen Indonesia dengan kesepakatan bersama oleh pemegang kepentingan dengan persetujuan pemerintah Kabupaten Tuban. Kawasan tersebut dikembangkan menjadi tempat wisata Taman Bukit Daun milik Semen Gresik yang berada di Sumberarum, Gerak, Tuban. Lokasinya juga tak jauh dari area kantor Semen Gresik Pabrik Tuban. Kawasan tersebut menjadi daya tarik wisatawan seperti keindahan alam yang bisa digunakan sebagai spot foto dengan background yang indah, tempat parkir yang luas, dan toilet yang sudah disediakan. Selain itu, ada juga lahan pasca tambang tanah liat yang dijadikan penampung air yang bisa dimanfaatkan untuk pengairan lahan pertanian di sekitarnya, maupun budidaya ikan yang berguna untuk masyarakat dan sebagai objek wisata. Pengembangan wisata pada daerah pasca tambang menimbulkan peningkatan pada sektor perekonomian dan pembangunan konservasi sebagai upaya pelestarian alam pada daerah ini. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang memiliki tujuan memberikan manfaat yang luas terhadap masyarakat sekitar sesuai kebijakan yang ada.
Peran pemerintah. Peran pengawasan pemerintah dalam UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur setiap pejabat berwenang yang lalai melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha terhadap peraturan perundang-undangan dapat dipidana manakala kelalaian tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan hilangnya nyawa manusia. Peran masyarakat, kesadaran lingkungan serta pengawasan sosial oleh masyarakat perlu dibangun. Masyarakat perlu dibekali wawasan lingkungan hidup karena merekalah yang akan terkena dampaknya. Pentingnya perlindungan kawasan karst juga harus dimulai dari masyarakat itu sendiri. Pada masyarakat perlu dibangun wawasan lingkungan hidup. Lahan yang telah ditambang harus diimbangi dengan upaya reklamasi dan pasca tambang. Peraturan dan kebijakan untuk konservasi kawasan ekosistem karst perlu diperkuat, mengingat kawasan tersebut selama ini menjadi salah satu sumber kehidupan karena fungsi ekologi dan hidrologinya. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan informasi yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.